Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maura Nur Bintang Maharani dengan NIM 251326110197 dengan dosen pengampu Pak Ardan SKM MKes. Oke, di sini studi kasusnya adalah tantangan layanan kesehatan ibu dan anak di era JKN. Tantangan layanan kesehatan ibu dan anak di era JKN sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional JKN tahun 2014, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat signifikan. Namun, data menunjukkan bahwa angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan target SDGs. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil, kualitas pelayanan antenatal care yang belum merata, masih ada hambatan administrasi dalam rujukan berjenjang BPJS. Kondisi di Rumah Sakit X, Rumah Sakit tipe C di daerah pinggiran kota, jumlah persalinan meningkat 30% sejak tahun 2015 karena pasien BPJS. Namun, masih sering terjadi keterlambatan rujukan dari puskesmas ke RS. Dan seterusnya ini ya sampai bawah. Bidan di lapangan mengeluhkan keterbatasan sarana kondisi dengan pihak rumah sakit. Pertanyaan diskusi. Dari perspektif sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia, ya ini pertanyaan diskusi yang kemarin yang dipaparkan oleh Bapak Ardan. Bagaimana perubahan sistem pelayanan kesehatan kolonial, Orde Baru, Reformasi mempengaruhi kondisi saat ini? Dari sisi administrasi rumah sakit, strategi apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi keterlambatan rujukan pasien ibu hamil berisiko tinggi? Jika Anda sebagai manajer rumah sakit atau saya sendiri, bagaimana mengintegrasikan program JKN dengan pelayanan maternal agar lebih efektif? Oke, ini hasil diskusi yang pertama bareng teman-teman saya yang kemarin. Yang pertama, masa kolonial. Pada masa ini, pelayanan kesehatan masih diskriminatif atau biasa disebut yang hanya berfokus kepada tentara dan pejabat, sedangkan untuk rakyat pribumi itu kurang diperhatikan atau kurang terlayani. Yang kedua, masa Orde Baru. Lahirnya puskesmas, di masa ini, lahirnya puskesmas dan posyandu yang bertujuan untuk meningkatkan kejangkauan pelayanan kesehatan. Terdapat juga program unggulan KB, keluarga atau keluarga berencana yang bertujuan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk di setiap daerah maupun desa. Dan yang ketiga, di era reformasi, adanya implementasi BPJS Kesehatan atau JKN yang membuat akses kesehatan lebih terbuka bagi seluruh rakyat. Nah, dampak positifnya adalah kesehatan masyarakat jauh lebih baik, angka hidup, angka harapan hidup meningkat, layanan kesehatan lebih merata, dan adanya jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat yang memiliki perlindungan finansial. Jadi, di dampak positifnya sekarang akses lebih cepat dan kesehatan itu tuh bukan hanya untuk para pejabat atau para kolonial, sekarang merata ke seluruh masyarakat. Eh, Namun terdapat tantangan yang masih tersisa,
yaitu ketimpangan fasilitas tenaga medis di daerah dan beban pembiayaan kesehatan. Ini dalam faktor ekonomi, maksudnya ya. Oke, ini solusi tantangan. Ini saya yang menambahkan sendiri. Meningkatkan mutu fasilitas dasar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau disebut dengan 3T, memberikan gaji dan tunjangan yang jauh lebih besar bagi nakes yang mau bertugas di daerah 3T tersebut. Perluasan telemedicine memakai teknologi untuk konsultasi jarak jauh dan melakukan penempatan sementara bagi wilayah yang kekurangan tenaga medis. Fokus ke pencegahan, baik dalam puskesmas atau penggunaan layanan atau kecurangan dalam mengelola dana, tujuan untuk menjaga keuangan JKN tetap sehat. Oke, baik. Ini hasil diskusi yang kedua, yaitu meningkatkan sistem koordinasi rujukan, mengoptimalkan pengelolaan transportasi ambulans, memastikan ketersediaan sumber daya, baik dari tenaga medis ataupun alat medis dan fasilitasnya, mengembangkan sistem informasi terintegrasi, dan melakukan edukasi serta advokasi bagi staf maupun pasien agar tenaga administrasi rumah sakit memahami prinsip atau kebijakan yang tertera. Life saving first, admin later, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 ayat 1, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu, sebelum mementingkan yang lainnya. Oke, baik. Hasil diskusi yang ketiga, kami sebagai manajer rumah sakit akan mengintegrasikan program JKN dengan pelayanan yang menjamin seluruh layanan maternal, baik itu ANC, persalinan nifas, maupun KB, tercover penuh oleh JKN, serta memperkuat sistem rujukan cepat dan membangun jejaringan kolaborasi dengan bidan, puskesmas, ataupun klinik. Selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan kualitas SDM atau penambahan SDM, membentuk tim op obstetri, serta melakukan monitoring melalui audit maternal agar layanan lebih efektif, cepat, dan bermutu tanpa hambatan biaya. Memastikan tenaga siap, seperti dokter, bidan, dan admin itu sendiri yang akan menerapkan atau memberikan aturan-aturan JKN dan memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang hak rujukan dan persiapan persalinan. Yang paling penting, pantau selalu keputusan pasien, biaya, dan mutu pelayanan. Oke, kesimpulannya adalah sebuah perjalanan menuju akses universal. Menurut kami, evaluasi sistem kesehatan Indonesia adalah kisah sukses beralih dari layanan diskriminatif di masa kolonial menuju fondasi layanan primer yang kuat seperti puskesmas dan posyandu di era Orde Baru hingga mencapai puncak melalui JKN atau maupun BPJS kesehatan di era reformasi. Dampaknya, kondisi kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat kini jauh lebih baik, didukung oleh jaminan akses yang lebih merata, fokus ke depan menjamin keadilan akses dan kualitas layanan di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya akan saya lebih perbaiki lagi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video presentasi selanjutnya.